Yo besku, Twins is here. Balik lagi sama gue Valentina Dewi dan gue Veronica Rosari di Kembar Kepo. Dan kali ini siapa sih yang mau kita kepoin? Pasti udah pada tahu ya. Ini ya pasti ya. Ini lagi ada di layar kaca selama beberapa minggu terakhir dan masih terus berlangsung sih acaranya pada saat ini. Dia adalah Tether. Halo. Gimana sapaan gitu ya? Assalamualaikum. Gimana kalau bahasa Sunda? Halo-halonya? Iya, Sampurasun. Rapes. Gitu ya. Emang ternyata yang di TV ya, ini aku baru ketemu kira-kira ya 10 menit lah guys. Benar. Sama loh ya. Ini sama sih. Yang ini no fake club ya. No fake club yang ini kelihatan tahu langsung. Soalnya banyak banget di sana yang dibilang-bilangin fake ya, walaupun kita belum bisa ngejudge karena kita belum ketemu guys. Iya. Kita cek satu-satu. Kalau situasi ini kayaknya penampakannya ini ya di rumah Ono sama di rumah dia nih. Ini tempatnya di Bandung. Sama aja. Sama. Coba. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Ya Allah ceria ya nanti ya. Iya tuh harus happy ya tuh. Ini tumben banget dia bahasa basi biasanya ngomong korek. Enggak dong, ini pemanasan dulu. Iya. Dia udah tegang. Iya soalnya deg-degan atuh. Bisik gitu Kamu ya. kenapa tegang sih? Satu-satunya banget gitu. Oh tenang kan ada editing. Oh iya. Nanti kalau kamu merasa salah jawab di mana, tolong gitu. Enggak ada terus masukin. Iya bro. Tiba-tiba kan, Wallace ngomong gini kan deg-degan aku tuh. Kamu nggak ngomong gitu aja kita jadiin dulu. Oh iya baik. Biar gimmick. Jangan atuh kan. Biar yang nonton. Iya sih. Banyak yang subscribe. Elres ternyata Iya. dikirim gitu. Ngalah-ngalahin itu captioning yang di IATM kan juga Iya. ada episode tulisannya tuh judul-judul. Iya. Tiba-tiba judulnya apa, actionnya apa gitu ya. Kan enak kan banyak yang nonton jadi banyak yang Iya nonton sih, kan. benar-benar. Iya. Oke. Ini tuh awalnya nih gue kepo nih. Jadi berdasarkan beberapa informasi dari netizen ini ya, katanya awal-awalnya itu viral IMTM itu gara-gara adegan kamu sama Audrey yang tersebar di sosial media pas kamu keeliminasi. Karena memang kita nontonin pas episode 1 banget tuh kita nonton dan pas kita lihat memang penontonnya kurang banyak di YouTube itu kayak masih belasan K. Dan kalau menurut gue juga ya itu bukan favorit gue tuh episode 1 kayak masih netes gitu ya. Iya. Nah apa sih yang terjadi antara kamu sama Audrey sampai sekarang tuh viewersnya IMTM naik lonjak? Awalnya aku tuh dekat sama Audrey aku tuh kan lagi latihan karena aku ngerasa ke sana keren banget orangnya cantik gitu ya, terus jalannya pada bagus kan waktu awal aku jalannya kurang kan kata mas macet jelek lah katanya gitu, terus pada foto pada bagus nah aku latihan lah sendiri, tiba-tiba Audrey sama Gea tuh nyamperin ke aku, terus kita tuh belajar bareng dari situ sih awal deketnya Audrey sama Gea. Terus lama-lama tuh makin dekat Audrey ternyata baru tahu nggak bisa cuci piring lah, nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat kan aku sumpah baru tahu Audrey Islam itu di sana. Audrey itu Islam. Oh my god. Jadi cuplikan yang viral itu ya, Fer. Ini nih ya bisa dimasukin sama editor kita. Pas keluar di eliminasi dia bilang, aduh nanti siapa yang ngajarin Audrey ngaji. Iya kan, gue juga nggak bisa relate. Iya, maksudnya ini kan lagi modeling ya, maksudnya bukan lagi lomba ini kan membaca Quran ya tausiahan. Ini kenapa tidak dia ngaji? Itu kan soalnya kita nggak melihat part-part yang ada di rumah. Emangnya kamu di rumah itu ngajarin sempet ngajarin Dika karena kan dia kan aku mikirnya dia Islam, oh yaudah nih ayo kita sholat pas dari situ gak bisa kan kaget kan, oh yaudah ayo pas gak bisa tuh bener-bener yaudah nih bacanya ini pas baca Arabnya gak bisa, oh yaudah akhirnya dari situ lah aku ajarin Ikro, yang penting sholat dulu kan, sholat Ikro, terus aku beliin juga bukannya bukunya semuanya gitu karena biar terus orangnya untungnya tuh dia tuh orangnya mau belajar gitu, jadi aku juga kayak semangat juga. Sorry, ini Audrey itu mau apa? Enggak, emang Islam dari Emang Islam, oke. Terus jadi semuanya pahala banyak yang amin. Itu sempat tuh ya berarti kayak di waktu-waktu senggang kamu di sana tuh biasanya ngapain aja berarti? Biasanya kan aku mah demam kamera gitu kan, demam panggung, jadi aku kan kalau ada kamera suka kabur awalnya. Dia nggak pengen airtime ya guys? Dia takut kayak
nggak sih kalau kita tuh penilaian based on airtime bukan photoshoot loh. Nah aku nggak tahu kan, aku kira tuh ya by skill aja, jadi makanya aku tuh latihan, terus kalau nggak gitu tidur, terus kalau nggak ngapain, terus kalau nggak sama Audrey belajar. Awalnya tuh waktu aku tuh nggak mau dikamerain tuh, kalau misalkan misal kalau aku lagi ngajarin Audrey ngaji gitu nggak mau dikamerain, kalau Isla jangan dikamerain, bisa ya gitu kan, mikirnya ya bisa jadi diri. Tapi emang agak aneh sih pas ada adegan kalian lagi pada pakai mukena. Iya. Maksudnya kan ya lucu aja nggak pernah ada di adegan-adegan per top modelan sendiri. Iya, terus kan takutnya bagian sholat gini-gini di ini, sedangkan ibadah yang lain kan nggak ada yang di. Oh iya. Nah, takutnya malah jadi gimana, malah Polres ibadah. Kan yang ke gereja gimana? Ya masa di videoin ke gereja kan nggak boleh. iya kan ada di situ itunya tiap hari Minggu suka di sana Oh, ada. Enggak gitu. Kayak lewat apa namanya, lewat laptop. Oh, Gitu, mereka gereja gitu. Kayak yang lain kan enggak, ya udah aku juga jangan lah gitu. Ya, kok mikirnya kayak gitu? Iya. Bener-bener ini gak ria ya. Terus gini deh, oke, jadi udah nyampe ke rumah nih, tapi gue sebenarnya penasaran lagi awal mula karir modeling kamu tuh seperti apa? Terus nyemplung ke IMTM tuh siapa yang nyuruh? Langsung dijawab ya. Gue pengen ngingetin dulu nih buat subscriber kita ini. Banyak yang belum subscribe. Iya, subscribe. Nah. Hey. Coba diajak tuh, Iya. capek kali gue pakai bahasa Sunda. Awas ya, lu kan salah. Aku ini Oh iya. Satu buat yang nonton, para penonton, ayo orang subscribe channel YouTube-nya Kamera sama Kevin. Asik. Makasih loh. Makasih ya, like juga. Like juga, dan kalau misalnya kalian mau ada ditanya lagi ke Flores bisa langsung jawab aja ya. Iya, di komen. Komen. Nanti kita sudah kapan ketemu lagi. Iya, kita kan udah sering ketemu banget sama-sama Mojang Bandung ya. Iya. Oke, ya kan tadi sudah diajakin buat subscribe, jangan nonton tapi nggak subscribe ya. Iya. Baiklah, kalau gitu Flores lanjut aja jawabnya. Awal mula karir modeling kamu gimana sih awalnya? Awalnya tuh tadinya mah nggak mau jadi model kan. Awalnya udahlah kan karena baru beres SMA tuh. Oh, okay. Kakak aku tuh punya brand, kakak aku tuh terus kayak butuh udah Flores jadi model aja, sayang tinggi kayak gitu. Oh ya udah, akhirnya ikutan kursus dulu di Oki Modeling. Oh, sebenarnya oke. Masih ada Mana? namanya di Bandung. Di Bandung, tapi waktu itu aku cuman sebentar karena dia juga pindah ke Jakarta lagi. Udah tutup, jadi ya udah dah aku nggak boleh ke Jakarta kan sama mama. Jadi udahlah, akhirnya mah dari situlah mulai bantuin brand teman-teman, terus ikut event, kenal sama MUA, FG, direkomendasiin baru lah dari situ dari 2014 awalnya. Oh, 2014. Jadi nggak pernah ketemu ya bermodel dia di Bandung. Apa kita pernah ketemu gak ya? Enggak kan, aku mah freelance jadi susah. Nah, aku juga dulu freelance maksudnya. Pas Tapi justru masuk awal-awal di agensi Bandung. sih, akhirnya masuk agensi. Kamu jadi nggak masuk agensi modeling mana Sama sekali. Jadi aku tuh baru ramenya itu dari 2018 baru ramenya. kerjaan. Jadi kayak awal-awalnya masih saya sedikit bantuin kayak di ISBI, di Telkom yang buat mahasiswa kayak gitu biasanya dari awalnya teh. Penasaran nih kepo. Pertama kali kamu modeling dibayar berapa? Dibayar nasi kocek. Sumpah ini jujur banget sih. Tapi itu bener banget sih. Itu juga dimulai dari ya mungkin kayaknya nggak dibayar sih. Dibayar deh. Dengan terima kasih. Pernah banget sih gue juga pakai terima kasih. Bahkan pernah yang dikasih makan aja enggak? Pernah. Oh iya itu satu acara lagi Fashion Week di Jakarta yang isi 3 hari berhari-hari. Terus bisa-bisa mereka nggak peduli kayak ini para modelnya dapat makan atau enggak. Iya, Kayak cuma bener ditaruh terus banget. diambil sama perut terus ya udah hilang aja tuh makanan. Jadi kita kayak event makan aja enggak. Nah, terus gue kayak nih dari sepanjang karir modelnya. Kerjaan model yang bikin kamu paling paling gregetan gitu kayak atau enggak paling nggak bisa dilupakan gitu. Apa dulu nih itu berkesannya positif? Misalnya yang kesannya yang negatif gitu, misalnya tandunya lama atau bajunya gimana? Paling challenging. Oh iya paling waktu ini sih yang bikin kesal sih. Waktu itu pernah nih ikut diajak sama MUA buat lomba jauh tadi kabupaten lomba. Terus ini apa namanya? Pas di sana tuh udah tuh kan di make upin dari pagi tuh ya udah ke sana sendiri, nggak dikasih apa sama dia akomodasi, nggak dikasih, udah gitu udah menang
udah aja pulang, dikasih makan siang nggak bayar sendiri gitu kan, kayak oh ya udah, terus kayak udah ya aku makasih, iya terus cuma dibayar 150.000 gitu, itu dari pagi, dari subuh sampai sore, sampai jam 4 atau jam 5. Padahal hadiahnya apa nih? Gak tau, aku cuma kayak oh udah menang aja. Kamu nggak kebagian hadiahnya? Enggak lah, kan aku mau tuh. Dikasih fotonya nggak tapi? Enggak. Jadi nggak ada portofolio? Iya, kayak Nggak dapat makan siang bahkan? Iya. OMG. Itu sih yang paling kayak, aduh dari situ belajar kalau misalkan apa-apa tuh dari awal udah tanya dulu apa. Soalnya kan kalau aku tuh kadang karena awal nggak tahu jadi kayak kalau sini kosong, iya jadi nggak pernah nanyain apa-apa. Pasti kamu gak enakan gitu. kan orangnya? Iya, Kan tuh emang bingung. gak enak. Jadi orang gak enakan yang ada kita yang gak enak gitu Iya, loh. nggak suka bingung atuh, bisa Kasih disangka kotak aja nggak sombong. mungkin. Iya, bisa disangka sombong, bisa disangka. Aku tuh takutnya disangkanya jadi model tuh rewel, sombong, apa jadi kayak oh udah deh, nurut aja gitu. Jangan nggak boleh kayak Iya. gitu, nggak boleh karena nanti jatuhnya kamu maksudnya dimanfaatin gitu. Padahal kan kamu Iya. di sini memberikan service gitu Iya kan. sih. Oke, itu udah tadi yang negatif. Heeh. Sekarang yang paling berkesan gitu. Kayak kamu happy banget nih dapetin kerjaan ini. Kalau yang ini sih, kalau misal aku tuh paling seneng kalau udah ada fashion week gitu, karena kan jujur aku tuh jalan tuh masih kurang kan. Terus kalau misalkan udah kayak gitu ketemu senior, terus aku tuh suka ngeliatin jalannya, terus pada ngajarin juga, pada baik, dari situ kan belajar, terus kenal sama banyak tuh, ada art director, ada siapa di situ sih aku paling senengnya itu. Oke, itu apa fashion week terakhir kamu apa? Kemarin tapi fashion show biasa sih, bukan fashion week, Oh, bukan bukan. akhir berminggu-minggu ya, bukan berminggu, berhari-hari ya. Berhari-hari, Ini mah enggak sih, kemarin tuh terakhir Selasa di TSM. Oh, oke. Tapi hari kemarinnya juga fashion show lagi. Alhamdulillah sekarang tuh lagi rame gitu. Lagi mulai ini lagi ya, naik lagi ya. lagi naik lagi. Untuk apa sih namanya, udah mulai PPKM ini juga udah mulai dilonggarin. Iya. Jadi ya nih orang-orang industri kreatif jadi bisa berkarya gitu. Terus tetap Alhamdulillah. jadi belajar gitu aku teh. Ya suka belajar ya. Kalau Iya. misalnya kita dulu fashion week tuh justru ini ya, gue agak suka pertama kedinginan gitu kayak kan dari pagi. Jadi cece ya. Iya, ada kayak dingin gitu. di sana Kita mah. bisa agak nyiksa sebenarnya karena kita kan kayak dulu ya Iya. gue sekurus lu. Iya, Bangun iya. pagi. Iya, bangun pagi. Gue Iya, sampai malam ya. lebih suka photoshoot kalau gue. Sebenarnya gue catwalknya tuh bagian jalan itu gue suka, tapi gue bagian preparationnya tuh agak Oh gitu. iya. Ih malah aku mah resep. Jadi tuh kalau misalkan udah apa namanya, udah nih ya, nunggu, kita suka main kemana sama model-model senior. Jadi kayak ngegabung gitu. Terus dari situ diajarin, wah kamu gini. Kalau misalkan kan aku seringnya photoshoot, malah teh bosen gitu, pengen ikutan ini gitu. Iya. Kan cita-cita satu JFW. Asik sampai JFW gue yakin apa. Iya. Ayo dong, Kak Panca kan juga ininya, jurinya di JFW. Aku makanya tuh rewas gitu pas kemarin ya. Mas Panca, oh iya. Oke, kalau gitu tuh tadi udah karir modeling nih. Sekarang INTM. Ya. Siapa yang ngasih tahu kamu tentang acara ini dan siapa yang nyuruh kamu daftar atau mungkin kamu emang udah pengen daftar dulu? Awalnya tuh ada yang nelfon kan dari salah satu agensi di Bandung. Terus dari situ, oh ya udah ikut aja. Aku tuh kan gak tahu, terus luas takutnya bahasa Inggris gitu ya, disuruh Rata bisa bahasa Inggris aku mah ya. Disuruh kan taunya adanya Asia kan, gak tahu ada Indonesia. Terus dari situ ada juga dari pihak netnya ngechat nge-DM juga gitu. Jadi kayak kata, aku udah di calling dari yang ini, kata dia, kata si pihaknya, oh ya udah nggak apa, kamu dari sini aja sekalian di situ, kita ketemunya di situ aja. Oh ya udah di situ. Jadi aku mah di calling ya. Benar. Di approach langsung berarti sama pihak net. Dan itu sempat mundur nggak sih, kayak kamu udah dari lama berarti kan di callingnya kan eventnya Iya. sempat mundur. Enggak, dari bulan apa ya, kan Agustus. Udah dari bulan Agustus, terus abis itu dia kasih tahu apa aja nggak sih yang harus disiapin ke kamu? Apa aja yang kamu lakuin sebelum kamu masuk ke dalam proses karantina? Nah, aku tuh kan deg-degannya, takut tuh ya. Awalnya tuh kan apalagi waktu ketemu ada ketemu lihat kayaknya ini model-modelnya juga, lihat yang nonton SNMPM gitu kan keren-keren, terus aku tuh bisa apa-apa, dah aku mah biasa pose katalog ya gitu. Luas, tapi di situ tuh ya latihan, lihat-lihat Pinterest gitu, belajar gitu. Terus nyobain catwalk karena kan emang baru tahun itu aku catwalk, baru pas itu aku datang ke sana, makanya masih latihan aja, belajar lagi. Ada berapa lama tuh waktu kamu buat mempersiapkan diri? Berarti Agustus 2 bulan. 2 bulan.
kamu 2 bulan terus ada ini nggak sih kriterianya misalkan pas kamu di approach nih misalnya kayak tapi kamu masih kurang kurus deh nih gitu jadi kayak mungkin untuk masuk show ini kurang gimana turunin berapa kilo lagi atau mungkin gendutin lagi atau mungkin di six packin. Enggak sih, dari situ udah kayak oh ya nanti kita calling lagi udah aja, tapi nggak ada disuruh apa-apa, nggak ada sih. Nggak disuruh apa-apa. Dia bilang nggak bakal berapa bulan gitu. Enggak, makanya rewas kan tahu tiba-tiba tuh udah tahu berapa bulan tuh udah hamil berapa, bakal pas kontrak keluar dari 4 bulan lama kan, berapa bulan sih? 100 hari. Iya, tahunya tuh 3 bulan, tahunya di sana kan beres tuh sampai rencananya kan awalnya pengennya Oktober, tiba-tiba mundur kan jadi November sampai Februari berarti dia bilangnya, tapi nggak tahu tanggal berapa pastinya kan Februarinya, terus kayak oh iya nggak boleh megang HP, oh jadi pos-posin main juga. Iya, kamu gimana tuh kan kalau dulu juga kita pertimbangannya kayak berarti dalam momen itu kita nggak bisa ngambil kerjaan. Iya, nah itu kan. Gitu. Tuh gimana tuh kamu kepikiran nggak sih kayak wah gimana nih kerjaan gue? Iya kan dari situ tuh ya, waktu dibilang nggak bisa ngambil kerjaan apa-apa, aku tuh langsung kontak-kontakin yang klien-klien gitu ya, bilang aku ikutan ini, terus pada dukung, terus ya udah nanti. Jadi kayak nge-keep klien gitu loh, biar nanti aku keluar tetap ada kerjaan gitu. Iya, dan harganya beda dong kalau kamu udah keluar dari situ. Tentu saja. Iya tentu saja, tapi kalau sama yang kenal mah enggak tuh gitu. Udah kan mereka Kasih juga kotak support, lagi, enggak kan? Langsung di kotak. Enggak, Ada ngasih kotak lagi enggak? enggak aku nanya. Gue kesel nih, gue jadi manajer lo nih kalau Jangan. gitu lagi. Gue Iya. marah-marahin. Ya kan waktu dulu mah aku mikirnya sih kenapa dulu dibayar nasi kotak karena emang belum punya skill lah kasarnya, masih belajar. Terus kalau sekarang naikin harga juga nggak berani langsung tiba-tiba jebret karena skill aku juga masih sama, cuma tiba-tiba ada gelar aja gitu. Jadi ya udah ngaca sama diri sendiri aja gitu. Ini terlalu humble sih. Iya. Kayak, Ini apa? kemarin main aku apa sedikit gitu. Kemarin kamu- sama bumi gitu. Nggak, gue Pegangan penasaran. dia teh sama bumi. Dia nyampe ini berapa besar? Kamu nyampe berapa besar waktu itu? Sampai 11 Sampai 11 dari? dari 16. Dari 16. Oh, dari 16. Dia Jadi- telah melewati tahap 5 eliminasi. Kamu spend berapa bulan jadinya waktu itu di karantina? Aku tuh sebulan setengah. Sebulan setengah. Iya. Itu Karena kan rasanya ada 2 gimana? kali nggak jadi eliminasi. Oh iya ada 2 kali. Iya. Tapi yang malah nggak ada. Tapi ada double elimination nggak sih? Nggak ada. Malah nggak dieliminasi kayak dieliminasi ya? Iya. Biar episodenya banyak. Iya, enak karena episode ini tuh banyak banget sih. Ih liur ih. Sampai pusing gue juga nyarinya di YouTube ya kayak saking banyaknya. Tapi memang menjual ya mereka ini, setuju nggak sih? Ini para penonton bebsku ini. Iya. Nah, terus aku juga penasaran sih waktu di sana, kamu kan udah ketemu nih, ada momen kayak kamu ngeliat ke semua kontestan lainnya. Pada pandangan pertama kamu ini, kamu udah dong kayak ya mempertimbangkan kayak siapa nih kira-kira lawan terberat kamu gitu. By first impression gitu. Awalnya Siapa yang menurut kamu tuh bakal jadi pesaing yang kuat? aku liatnya awalnya emang Gea dari awal. Dari awal ketemu karena aku tuh waktu audisi JFW sama Gea kan. Jadi kayak oh ini Gea yang namanya JFW nih kata udah nih. Terus aku udah sering lihat di Wardah, di Niko, di segala rupa lah gitu Iya kayak. sih. Iya kan? Dari semua model yang ada juga aku ngenalinnya Gea karena ya itu aku udah sering lihat muka dia sih di berbagai brand gitu. Kan, makanya aku kayak oh, udah ini Gea. Makanya dari sampai temenan juga kayak udah nih yakin Gea yang menang deh gitu. Aku Berarti kamu ngejagoinnya Gea gitu. Kalau orang yang menurut kamu awalnya kayaknya biasa aja nih, tapi tiba-tiba nih beberapa minggu kamu di sana kok kayaknya cocok nih orang gitu. Growing Tiba-tiba, gitu loh dia. Kok jadi saingan nih kayaknya. oh ya Grace sih. Napes gitu Grace tiba-tiba. sih. Si Grace ya. Iya, karena kan aku ngobrol awal-awal, oh aku baru nih di modeling baru berapa bulan, tiba-tiba pas di foto, ih keren gitu, nggak mana ada berapa bulan, kayak langsung insecure gitu kayak aku sendiri nih kata-kata yang nggak bisa gitu, karena di syaratnya tiba-tiba kan editorial segala rupa terus aku lihat aku mah udah belum pernah gituan gitu, tiba-tiba disuruh kayang apa kan kata luas ya. Iya sih. Aku belum nonton sih semua episodenya, cuman aku nonton yang pas comeback kamu yang catwalk robotik itu loh. Iya. Terus kamu Salah. ya agak salah gitu. Terus kamu minta maaf. Iya, itu kamu tuh emang refleks banget ya kayak gitu ya sayang. Iya, dari aku mah refleks suka minta maaf. Soalnya kalau nggak minta maaf takut kan aku mah. Terus PR aku tuh emang dari dulu tuh kalau catwalk pasti itu koreo karena aku juga emang ya realnya gitu
suka Korea suka salah. Tapi sama banget sih. Iya. Kalau Korea gue juga rada-rada pikun. Iya kan? Gue tuh short term memory loss. Kalau ini kayak lebih ke ini baru sih, ini kamu tuh udah. malu-malu, nggak pedean, jadi tuh jadi kayak ngeblank aja. Iya. Sebenarnya tuh kamu kan jalannya udah bagus sih menurut aku untuk orang yang Baru. pas yang kita lihat itu kan sebenarnya jalannya bagus, cuma Iya. kamu tuh kayak linglung aja, agak linglung karena kamu tuh nggak pede sebenarnya, agak ya gitu, maksudnya Iya. kayak masih nganggap orang lain lebih pede, lebih jago, lebih Iya. berpengalaman. Nah itu tuh yang harus lo tanemin di dalam diri lo, kayak men lo tuh udah beda. Yang dari Bandung cuma kamu doang gak sih? Iya cuma aku doang. Kamu doang satu Bandung Raya loh, cuma lo doang. Itu kamu udah kayak dulu Kevin Liliana ikutan Putri Indonesia, Iya. tau nggak? Nah karena aku dari cuman aku sendiri ini loh yang bikin aku kayak jadi nggak pede tuh karena kan kalau yang lain udah ketemu nih, yang dari Bali udah ketemu, sempat ketemu, ini udah sempat ketemu atau gimana, tiba-tiba aku dari Bandung aku cuma sendiri gitu, yang lain udah berkumpul, aku diem ngobrol pada nggak ngerti gitu ya, terus sekarang aku jadi bingung kan, jadinya diem gitu aku tuh, karena sekrada aduh. Gini. Kalau kita ya dulu tuh di Asia's Next of Model itu kan nggak banyak, nggak ada kamera CCTV gitu di model house. Terus juga apa sih namanya ada ya jam malamnya gitulah. Iya. Maksudnya pas udah kayak jam 10 gitu ya kameramen udah pada keluar tuh. Iya. Nah kalau kalian itu gimana kira-kira? Terus ada nggak sih kira-kira drama yang sebenarnya lebih drama unrecorded drama yang kalau kita banyak tuh. Kalau gue sebenarnya banyak tuh drama yang sebenarnya yang nggak tayang, nggak muncul. Oh malah kalau di aku mah ya drama yang di drama itu yang dimunculin emang dramanya, cuman yang bagian ini loh yang maaf-maafannya yang ternyata di kita kan kayak kemarin nih yang waktu aku comeback aku kan ada drama sama Gia kan. Iya. Nah orang kan pada nanya tuh Kak Florex gimana sama Gia, udah baikan belum? Sebenarnya yang gak ditampilin yang aku udah baikan sama Gia-nya kan gak ditampilin, nah yang kayak gitu-gitunya sih lebih di situnya. Tapi kamu depan kamera nggak waktu itu pas kamu baikan sama Gia? Emang masih ada nggak tuh kameranya? Oh udah nggak ada? Nggak ingat. Atau ya kalau di kamar apa-apa mau di kamar mandi mah nggak kelihatan. Iya kan kayak kalau waktu pulang kita berpelukan, terus aku kan kalau pagi-pagi juga ngobrol sama Gia gitu, maksudnya kayak waktu itu kesalnya emang gara-gara Audrey aja, aku mah sensitif banget itu kalau masalah Audrey gitu. Tapi pas dari situ udah biasa lagi. Oh kamu tuh keselnya ini bukan sih gara-gara komentar dia waktu itu yang ngikutin emang Audrey. yang dia juga bilang nggak ada yang pantes di grup itu. Makanya Itu grup kamu bukan? bukan kok grupnya Audrey. Oh itu Di grupnya grupnya masih Audrey. ada yang bagus, masih ada Ranti kan? Iya. Oh, iya. Enggak, aku sama Ilmi sama Clavita. Iya. Iya masih ada Ilmi sama Clavita dan kamu doang yang salah Iya, koreo kan? koreo, iya. Oh yang dia Grupnya. komentarin grupnya Audrey. Iya, Iya, gitu. Terus aku ya kesel gitu kan. Kok ngomongnya gitu sih? Mana kan Audrey mah orangnya rapuh gitu kan. Terus jangan kayak gitu kan, dia lebih kenal lama sama Audrey. Kok ngomongnya gitu? Akunya nggak terima gitu. Iya kan kamu awalnya deket kan ini ceritanya? Iya, dekat, emang dekat sama Gia sama Devin deket. Cuman kesel di situ aja gitu. Jadi gimana tuh nanggepin waktu itu? Ya akhirnya udah minta maaf, terus kata aku juga udah nggak apa-apa Gi, udah lupain aja. Terus juga aku bilang ya yang kemarin di rumah itu udah di rumah itu aja, kita mah di luar biasa lagi, kata aku tuh gitu. Tapi kalau si Audrey-nya gimana dia? Maksudnya dia pasti waktu itu dia nangis dong, pasti Iya. kan di backstage dia Iya, nangis. Habis itu nangis. setelah itu Gia-nya minta maaf sama kamu, dia minta maaf sama Audrey atau enggak? Minta maaf sama Audrey juga. Ini mah semua udah nggak apa-apa kok, kayak misalkan nih Yumi yang Clavita yang gitu-gitu sebenarnya semua orangnya baik-baik semua, cuman tiba-tiba yang ditampil di TV-nya kayak Masita kan orang bilangnya nyebelin lah apa aslinya baik banget gitu. Makanya Kamu ngerasa nggak sih tapi kayak cewek-cewek ya 16 cewek PMS ada di dalam satu rumah berapa bulan tuh itu mempengaruhi nggak sih Iya. mental kalian gitu? iya, makanya nah pas taunya drama-drama gini kan aku kayak udah deh, aku skill aja belum punya, mau drama ngapain gitu ya, udahlah aku mau belajar aja gitu. Justru kalau orang lain tuh kayak berhubung skill nggak punya, mari kita drama gitu loh, biar terkenal. Aku mah takut malah teh kalau drama teh. Iya sih, tapi sebenarnya kita juga dulu atau di karantina juga kita nggak pengen punya hater, terus nggak pengen apa namanya drama-drama gimana, Iya. sampai kayak udah pada keeliminasi semua tuh udah 8 kayak gimana lagi harus pick up gitu. Iya, Terus iya, kalau iya. pick up nggak bisa datar-datar doang kan. Kalau cuma ngobrol-ngobrol gegosipan doang mah Iya. nggak ada yang mau nonton gitu kan. Tapi ini gue kepo. Apa? Dari kan dari TV kita bisa lihat nih siapa-siapa yang kelihatannya antagonis suka Iya. ngasih komen savage gitu. Tapi menurut kamu dari mereka semua itu yang paling savage siapa? Dan yang emang di luarnya tuh emang beneran judes atau enggak emang beneran fierce itu siapa? Yang sama gitu karakternya? Yang Kamashita sama sih. Kamashita sih kayak kan dia tuh kalau udah sekali ngomong kan kayak di TV kan zup gitu. Emang dia orangnya judes gitu, cuman
baik. Dia tuh gini, kalau misalkan kitanya baik, dianya baik. Tapi kalau kitanya gangguin dia gitu. Dia bakal speak up gitu ya istilahnya. Terus siapa lagi ya? Devina juga dia mah apa ya? Selalu kalau misalkan kompetisi tuh pengennya adil dan sehat gitu. Dia mah kayak gitu. Emang aslinya Dia juga tuh dulu gitu. atlet ya? Atlet. Pantesan dia pengennya gitu ya, kayak ada wasitnya, Iya. terus kayak kalau ada yang curang, primi. Iya kayak gitu. Nah, Devina kayak gitu juga. Tapi di TV gitu nggak sih? Nah, aku tuh bingungnya tuh orang-orang di komenin tuh pada banyak yang bilang si Devina itu fake kan. Nah, aku tuh juga kenapa bagian fake? Ayo kan nonton aja semuanya, pasti bakalan tahu betapa fake-nya Devina. Ya, gue sih nggak sempet kalau misalnya harus nonton dari episode satu lagi. Gue udah merasa kita ketinggal nggak bisa gitu kan. menilai terus nggak pernah ketemu secara langsung, jadi kita tanya aja kali sama Iya. Flores. Menurut kamu dia fake gak? Enggak sih. Dan Emang dia kayak gitu? Emang dia mah kayak gitu deh. Gimana ya? Kelihatan fake. Tapi gara-gara bayangin atau ya, syuting di beberapa hari, tiba-tiba dijadiin sejam. Ya kan nggak masuk semua kan? Iya. Kayak yang misalkan drama nih berantem, yang misalkan nih kayak drama waktu aku pulang tuh Gea berantem sama Yumi. Udah kan, terus yang tiba-tiba besokannya drama telur udah kan cuma segitu doang gitu. Terus tiba-tiba nanti kan kesini Yumi sama Gea udah temenan. Nah kayak gitu kan jadi nggak tiba-tiba udah set gitu. Ini editornya nih, ini apa namanya, agak jumping nih berarti ya, agak jumping. Dia juga pusing gitu kan, kok hasil rekaman 24 jam disuruh ngedit jadi sejam gitu. Iya kan? Pusing mau masukin yang mana. Iya. Terus Jadi lagi di telur, kamu nggak ada di rumah? udah kan udah pulang. Gitu kan. Kita nonton kemarin. Iya, kita habis nonton. Kita abis komentarin itu reaction sama si Ciklara. Nontonin Iya. sih lagi ada telur karena banyak banget yang request. Iya. itu benar dipecahin ya telur-telur. Beneran dipecahin katanya, terus kayak ya Allah ngapain gitu aku teh kan, mana di sana kekurangan makanan, sayang banget ya. Itu sistem pembagian makanan di sana gimana sih? Kok bisa ada pembagian yang tidak merata begitu? Enggak, jadi kan awal itu jadi si kulkas nih ya diisi buat beberapa hari Sama si produser gitu. Tapi buat kalau syuting di rumah, kalau syuting di luar kita dikasih nasi kotak kan. Ya. Nah udah gitu tuh kan model teh ya makannya teh banyak aslinya kan ya. Aslinya Bukan Banyak diet, kan. bukan mereka diet. berpikir gitu kan, kru-kru itu berpikir kalau oh nih model kurus-kurus gitu deh. Kurus-kurus. Iya. Makan angin makan kali ya. angin, dikasih oatmeal, kata-kata udah aku mau makannya sangunya. Terus Sarapannya apa? Nasi uduk. nasi puding gitu. Terus aku mau makannya emang 2 porsi. Katanya aku serius, aku kalau makannya banyak. Tapi Oh, pantesan nih tadi ke kondangan dulu, guys. ya, makan siang lumayan kan gratis. Jadi nanti Berapa berapa harga? segala lah. Mana tadi teh paginya undangan, pagi undangan, siang undangan 2 kali. Abis ini undangan lagi nggak? Enggak tuh udah ini mah. Gue undang lu makan di bawah ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya Gitu ampun. terus kan Oke. udah tuh ya, cuman segitu. Terus tiba-tiba makannya banyak. Terus kayak ada beberapa orang misalkan yang makannya nggak bisa makan apa, terus ada yang makannya sedikit. Nah mungkin ada yang ngerasa nggak adil, nggak kebagian. Dari situ dijatah. Kan orang lihatnya komenannya, kenapa sih gara-gara makanan ribet banget gitu ya? Karena kita nggak bisa GoFood gitu. Ini benar banget. GoFood ya? Nggak bisa GoFood. Jadi mau nggak mau tuh masak. Kayak aku beras nih, waktu aku mau pulang deg-degan nih, ini beras cuma bukan waktu pulang, comeback deg-degan ini beras cuma dikasih 10 kilo, ya Allah ini 16 orang, kata aku teh gimana, mana aku makannya banyak gitu kan. Jadi ya udahlah, mau nggak mau ngalah. Jadi sakit hati banget dong kalau ada di situ ya. Ada nggak sih dia pas ngeliat si pecahan, si telur dipecahin tuh, gue juga agak ke-trigger gitu, kayak men itu makanan kenapa Iya, dibuang? aku juga kayak kesel kan. Ya Allah, aku kan kemarin pas mau pulang nih, aku tuh udah nahan-nahan biar nggak makan banyak gitu, biar semua kebagian tiba-tiba gitu. Kan kayak disediain daging, apa-apa, tapi kayak aku udahlah makannya sayur aja biar kalau daging bareng-bareng gitu. Udah sayur sama nyambel sendiri. Ngulup deh. Lalap. Bikin lalapan, terus sambal, terus nasi, udah gitu aja gitu. Aku makan di sana seringnya. Kalau misalkan Devina tuh yang suka masak kan buat bareng-bareng, Devina, Sania, mereka lah yang oh ya sok mau bikin daging mau apa aku tuh ikut nyemot gitu. Jago ya. Emang nggak boleh bawa makanan sendiri dari rumah? Kalau gue sih mungkin udah bakal 1 pack rendang, 1 pack kayak bumbu gulai, semuanya udah tinggal dipanasin doang. Nggak boleh? Nggak boleh karena udah pokoknya semua disediain yang di sana aja. Mungkin mereka ngejaga berat badan kita kali ya biar nggak. Jadi kamu nggak ada ngebingkis apapun makanan gitu? Nggak boleh bawa apa-apa. Cemilan? Nggak boleh. Coklat? Nggak, baju doang. Udah, sepatu. Mau makan baju?
Oh my god, untung kita masih boleh ya. Dulu gue bawa banyak banget cemilan coklat. Dan sambel kayak gila sih sambel. gue di Singapura tuh semua nggak ada yang pakai sambel. Tiba-tiba kan. Jadi kayak gue tuh Kita bawa rendang, jangan sedih. rendang. Kita bawa rendangnya pagi sore. Enak banget. Kalau di NTM boleh mah aku juga sekoper, mending baju kan dari stylist ya, dari sponsor, udah sisanya makanan gitu. Pengennya mah, tapi nggak boleh. Ya weh. Kamu bawa baju buat 4 bulan apa cuman buat berapa bulan? Sesuai list sih, dikasih listnya segitu, ya udah aku bawa segitu. Aku kan nanya kayak emang cukup, ya udah di katanya mix and match aja. Terus juga kan ada sponsor, jadi kayak oh ya udahlah aman gitu. Udah sih. Bajunya ada yang dikasih ke kalian nggak? Ya enggak atuh. Ataupun nggak dikasih? Jadi pinjemin atuh, maunya dikasih. Kasihan. Siapa yang kopernya paling gede dan bawaannya paling banyak? Nggak merhatiin aku kan waktu pertama karena scene-nya masuknya kan nggak bareng-bareng kan. Jadi aku nggak merhatiin koper. Pas di kamar tuh kan lapak, mungkin ada yang ketutupan banyak keambil sama koper. Kan langsung langsung harus beres, harus rapi. Jadi masih tetap di koper gitu. Jadi nggak ada yang kelihatan kayak bawaan paling banyak. Enggak sih. Terus gini, perasaan kamu gimana tuh? Setiap kali eliminasi kamu suka pede atau udah mulai bingkis-bingkis koper? Suka itu langsung insecure tiap malam. Aku kan kayak nih waktu aku cerita nih ya, waktu aku mau eliminasi kan aku malam kan tidur udah pindah kamar kan sama Evelyn. Aku tidur di bawahnya Gia, atasnya Evelyn, atasnya aku, ini Evelyn. Suka ngobrol tuh, suka gangguin Evelyn. Pin kalau besok aku pulang gimana kata-kata gitu. Suka ngobrol-ngobrol gitu kan. Enggak lah teh, kan teteh dari Bandung cuma sendiri, masalah teteh dipulangin. Enggak Pin, ini mah kayaknya aku pulang kata aku tuh gitu kan. Nanti ya Pin tidur sendiri nggak apa-apa ya, kan di rumah tuh kan agak serem kan ya, di rumah tuh agak serem kan. Iya, terus nanti kalau Epin tidur di ini kosong kata gitu. Langsung enggak lah teh, kan ada teteh pokoknya. Kita tuh kayak ngobrol-ngobrol gitu, taunya besoknya pulang aku, bener gitu loh. Ya ampun, kamu sih nggak boleh diomongin gitu, kan diomongan doa. Iya, suka digituin kan, teteh nggak boleh ngomong gitu, ucapan adalah doa loh teh. Tapi kayak tiap foto itu selalu insecure karena lihat yang lain tuh keren banget, dan aku tuh bener-bener foto nih ya, lihat baru masuk saya tuh kayak ini ngapain, ini baru pertama kali, nggak ada yang pernah aku coba gitu. Tiba-tiba wall climbing, kayak pertama kan wall climbing, naon itu teh gitu, tiba-tiba suruh naik, tiba-tiba disuruh pose, tiba-tiba 2 menit kan. Kalau kita kan ya pose kan ya seaneh-anehnya lah gitu. Gimana ya, ada pemanasan dulu, awal-awal belum panas, lama-lama nih udah enak. Ini mah boro-boro tiba-tiba kan baru lihat set, terus tiba-tiba iya pose, ngapain. Tapi ini boleh ngeliatin nggak sih teman-teman kamu yang lagi foto, boleh diliatin nggak? Nggak boleh. Jadi kita nggak tahu, jadi kan nggak apa harus gimana sih. Kalau ini mah masih enak bisa nyontek, ini kan enggak. Emang beneran 2 menit? Beneran Gila. Beneran 2 menit. Kalau disuruh 3 menit 2 menit. Kayak waktu aku pulang tuh air dilempar air, bener-bener cuman 5 pose. Terus kayak aku tuh bingung ngapain ya gitu kan. Biasanya suka kan, kalau aku mah sebelum foto tuh lihat Pinterest dulu, searching, terus Emang bisa searching? Enggak, biasa kalau di ini kan iya. searching. Ini kan di luar kebiasaan, tiba-tiba harus di sana langsung mikir, harus otak cepat gitu, tiba-tiba apa ini teh gitu. Aduh. Kan. Tapi lumayan lah ya. Dari semua photoshoot atau challenge yang pernah kamu ikutin, mana yang jadi favorit kamu? Aku sih paling seneng yang finisi yang elips sih, yang itu apa sih namanya itu teh? Yang ikan mana? TPC, maaf. Oh iya, itu pas kamu comeback ya? Bukan. Terus Bukan. Itu mah salon. Oh itu salon ya, beda lagi. Ini mah yang TPC salonnya kan disuruhnya ketawa muti ya. Aku mah senengnya Yang ketawa. hair dryer itu kan? Bukan. Nih, Kak Ciri kalau nontonnya Emang sponsornya tuh Ellipse, jadi ada banyak photoshoot Ellipse sama PVC Ellipse. Tawan deh, gue belum semuanya guys, maaf ya, jangan marahin aku. pokoknya kalau misalkan yang moodnya happy aku seneng, karena ya udah emang aku senengnya yang happy. Kalau feel susah. Padahal muka kamu tuh tinggal diem aja tuh udah fierce loh. Coba fierce, diem. Enggak. Nah, Dia muka fierce, agak muka fierce. senyum dia. Muka fierce coba. diem. Terakhir, atau tiga? Belum, atau tiga? Fierce-nya? Ya kan? Cukup fierce, tapi lebih masih kayak soft, itu jatuhnya kayak soft, Dia tuh innocent. kayak ini tahu, kayak Cindy di cycle kita, dia tuh paling gak bisa fierce. Sampai tuh kalau mau fierce tuh sampai digebrak-gebrak lantai sama si Yusai, sampai dia kayak akhirnya matanya tuh kayak
fierce gitu. Iya, katanya Kayak kamu harus gituin juga deh. kau masih cantik kayak gimana dari lahir ya. Gitu dong Syai, harus percaya diri. Kan sejujurnya emang fierce tuh dari sini juga. Emang kayak bukannya lo nggak bisa, cuman lo nya belum percaya lo bisa aja. Iya, terus kayak jangan senyum, nggak senyum tadi teh udah banget gitu ya. Tetap aja dibilangnya senyum, ya udahlah gitu. Mungkin lo harus bukan jangan senyum tapi marah Iya, gitu loh. marah. Lo harus inner monolog dalam hati. Kesel banget kayak lo gini kan. Kesel banget ya tadi si makan kamu. Oh gitu. Gitu, dalam hati ngomongin apa kayak lo kesel atau siapa kayak cowok lo lagi ngeselin kayak atau siapa lo kayak Oh iya. harus inner monolog kayak gitu. Kenapa kayak tuh bukan ngebilangin kas kemarin? Iya kan kita kemarin belum ketemu Oh, iya. Beb. Gak jadi Syai, aku jadi juri tamu Syai. Iya. Nah itu dia tadi ngomong-ngomong soal cowok, gue jadi kepo kan nih. Ah, bener nih si Teteh satu ada AA-nya. Ada akangnya nggak? Udah punya akang belum? Ya ada atau Mas Awe cantik nggak punya anak. Aduh, gini dia pede guys, udah mulai keluar nih kayaknya, udah mulai keluar. Mana nih akangnya? Mana akangnya nih? Mana akangnya nggak nganterin tadi kesini? Enggak, tuh kerja. Tadi kondangan nggak bareng? Enggak, kan soalnya bareng sama teman-teman, aku dari bawah kesini sama teman ya udah. Teh orang Bandung juga. Orang Bandung tuh Cimenyan di atas. Oh ya ampun, udah lama. Dari tahun kemarin sih, dari Dari tahun Agustus. Terus kayak gini, gue penasaran nih, cewek-cewek penasaran nih. yang punya cowok ya kan, pas lagi karantina itu 2 bulan 3 bulan pulang-pulang masih ada tuh cowok ya, udah nggak sama wanita Masih lain. ada tuh. Kamu pulang mau jadi masuk TV kan ya? Kali-kali kan cowoknya berarti kan bisa kamu cek dong. Iya nggak bisa, cuman kan kayak ya pede aja, nggak mungkin kemana-mana lah kan udah jadi ini. Di MPR. Iya, harusnya Iya, dia besok aja sama cewek lain gitu. Kalau bagian gitu pede. Gitu. Dia kalau sama cowoknya dia pede ya? Iya. Kalau kadang-kadang cewek-cewek lain kebalik malah insecure. Kalau sama cowoknya tuh takut diselingkuhin kali ya 4 bulan. Dia mungkin di dalam karantina, tau-tau cowoknya udah DM-DM-an sama cewek lain gitu kan. Ih, harusnya mah jangan gitu. Udah aja biarin aja, sok aja mau DM sama yang lain gini ya. Pasti kita bisa dapetin yang lebih dari apa ya si cowok gitu. Gue suka. Iya lah. Gue suka nih. Dengerin tuh ya cewek-cewek di luar sana nggak usah insecure ya kalau emang dia DM cewek lain ya udah bye-bye. Hempaskan. Cowok lain. Iya benar. Cari cowok yang baru. Suka banget nih gue sama keluarga sini. Oke guys, berarti dia sudah taken ya buat laki-laki di luar sana. Maaf. Gitu tetep ya. Maaf ya. Tapi ada nggak nih cowok yang udah nge-DM-in kamu? Nah, ada aja, cuman aku mah kalau udah ada kadang nggak respon sih, kayak oh ya udah aja. Cek ombak gitu dia. Kalau mau direspon caranya gini. Gimana? Pura-pura mau ngasih kerjaan. Nah, iya. Bener. Bagian kalau ada yang DM enggak, ya senang aja kalau liatin ada yang DM gitu, yang nyemangatin dapat, tapi pas udah ada kerjaan nah barulah dibalas. Nah, itu dia. Bener ya? Pura-pura ngasih kerjaan pasti dibales, Beb. Terus ada nggak ini mantan yang kembali lagi? Yang comeback Chat juga kamu, gitu. comeback karena ngeliat kamu di TV. Itu mantan gue tuh. Basa-basi kayak itu kamu ya di TV. Enggak sih, aku soalnya kalau sama mantan mah emang dari awal jaga hubungan baik aja. Emang aku waktu sebelum berangkat juga kontak kan, kayak aku mau ini doain, pas pulang aku udah pulang kayak gitu. Aku mah masih ya sama semua biasa aja sih. Jadi aman gitu. Pacar kamu gak cemburu tuh? Baik banget sih. Ya cemburu, tapi ya udah gimana lagi, kan menjaga silaturahmi jujur aja juga. Wow. Siapa tahu mantannya jadi desainer kondang, jadi Iya. fotografer kondang gitu kan. Jadi mantan jadi klien loh, gak sih? Jadi Iya. galak-galak sama mantan. Iya kan gak ada yang tahu nanti kerja sama bareng atau apa kan, gak ada yang tahu kan rezeki gitu. Jadi kayak udahlah nggak usah musuh-musuhan, ngapain sama mantan musuh-musuhan ya. Setuju. Baiklah, udah kita kupas nih, apa lagi nih belum kita tanya? Apalagi yang mau ditanyain Nanya apa? pada netizen. Coba-coba tuh lihat ada pertanyaan dari pojok kanan sebelah sana, ya kan? Ada yang mau bertanya. Apa tuh? Ini katanya nanya dari semua kontestan nih, gitu kan? Yang sekarang tinggal ada 4 kan? Kayak kemarin udah eliminasi 1. Iya. Gini. Itu kan yang sekarang tuh top 3 sama top 4 versi Dewan Juri. Iya. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, top 3 yang menurut kamu top 3 buat kamu tuh siapa? Menurut aku sih Gak usah nggak harus Iya. sama yang sekarang. ya sih, aku emang yakin sama Gia sama Devina dari awal banget. Emang udah keren sih, karena aku belajar sama mereka gitu. Cuman aku pengennya tuh ini Audrey yang masuk sih. Pengennya Audrey yang masuk top 3 gitu. Karena aslinya gitu kan, dia kayak anak kecil kan, dia Iya. lucu gitu, tapi kalau dia udah pose juga keren banget sih. Iya. Aku latihan sama mereka kan, jadi aku sepenglihatan aku ya udah Devina, Gea, Audrey pengennya sih. Jadi top 3 versinya Flores itu Devina, Nah, Gea, sama Audrey. Audrey, ya. Oke.
Tapi kamu dulu pas kamu masuk kamu berharap nggak sih kayak kamu targetnya tuh sampai ke top berapa? Aku target tuh sampai top 5 malah. Udah sampai top 5 kayak dari sana udah deh alhamdulillah gitu. Kayak kalau menang tuh malah aku takut kalau menang karena asa jadi beban tuh sih gitu. Apa yang ketoknya orang? Iya. Asa takut jadi kayak Ada orang target top 5 doang iya ya? udah top 5 udah deh Itu gitu. udah takut. Iya, kayak ke 11 juga ya udah gitu. Karena kalau aku tuh ngerasa pengennya udah yang pertama memang yang pantas aja gitu. Aku cuma pengen sampai top 5 biar kesannya oh Flores top 5 gitu. Tapi kamu nggak top 5 aja ya? Punya penggemar paling banyak lah di iya. antara yang lainnya. Gue juga sampai bingung kayak gue ngeliat yang lain yang udah nyampe ke sini kayak mungkin dari segi followers nggak terlalu banyak, tapi Flores tuh banyak banget loh yang suka. Kayak itu gara-gara si video yang viral itu nggak sih? Iya, terus kayak tiba-tiba banyak yang DM, "Teteh ajarin ngaji dong ya Allah," gitu kan. Modus. Coba ngaji gimana bacaannya. Cuman gitu nggak bisa, aku juga masih belajar. Tajwid juga masih belajar, aku mah itu juga ke audretnya cuman ikro abatasa gitu. Terus kan ngajarin audretnya lebih ke yang penting bisa sholat dulu gitu. Terus belajar ngajinya tuh biar maksud aku tuh baca di bacaan yang buku sholatnya langsung baca Arabnya, jangan baca yang bawahnya karena kan suka beda Arabnya sama Latinnya gitu. Kayak aku masih diajar atuh. Ya ampun, oke baiklah. Tapi kamu umurnya sekarang 24. Ya Iya. baiklah. Masih panjang perjalanan. Dulu Iya. juga waktu kita ikut Asian Next Top Model tuh 24 tahun. Oh iya sama berarti. Iya, jadi I think kayak lo masih punya bright career ahead. Mungkin bisa di-share juga ke yang pada kepo sama kamu nih kayak what's next gitu, what's on your plan. Kira-kira apakah kamu lagi pengen bikin YouTube channel kah? Atau ada bisnis kah? Iya, Atau iya. masih pengen lebih serius lagi di dunia modeling nih? Coba kamu share. Kalau Sekarang sih fokusnya masih modeling, terus sekarang nyobain juga di masalahnya jadi influencer gitu, endorse sambil belajar. Jadi intinya sih bukan cuma dapat barang, dapat uang, pengen belajar ngomong gitu. Aku kan public speakingnya masih balelor gitu. Terus ada bisnis juga, aku bikin sama adik aku bikin yang kayak daily gitu. Di situ dagang apa aja dong semua di Itu dagang. ya si gantungan masker, Kayak kalung. masker, kalung, baju. Jadi lagi moodnya dagang itu, lagi musimnya dagang sendal apa ya didagangin, makanya daily gitu. Jadi sekarang sehari-hari gitu. Oke. Namanya kayak soalnya kan cita-cita biar kaya. Oh gitu. Iya. Nice. Sama kamu ada jualan ini juga ya? Aku cek di Instagram itu daftar. Iya, makanya episode awal pakai daster kan lumayan tuh promosi kan, nanti tinggal di capture gitu kan. Lo pakai daster, lo pakai kalung kaya. Iya ada kalung kaya, jadi nanti tinggal diambil, pernah masuk TV gitu kan. Entrepreneurship-nya udah jalan loh. Menurut aku kamu bisa banget nih ke depannya kayak berbisnis sambil modeling. Iya, lumayan. Baiklah, kita sudah berbincang-bincang cukup lama nih. Mungkin abis ini gantian ya, kamu harus bikin YouTube channel supaya kita bisa diundang lagi. Nah, mau bikin YouTube channel. Cuman kan bingung makanya. Ntar kita ajarin ya. Siap, tutorial. siap. Oke nih, kalau gitu thank you banget Iya. Flores sudah hadir menemani Kak Vero, makasih. Iya, kita di sini Iya. sama dikepoin ya sama best to di luar sana. Iya. Semoga ini nggak jadi perjumpaan konten pertama kita. Iya. Nanti masih ada kedua, ketiga, Yang keempat. keempat, Pokoknya iya. nanti kita ajak-ajakin lagi Iya, ya main ke di Bandung. Bandung. Siap. Oke, baiklah. Kalau gitu thank you banget ya semuanya sudah nonton dan sudah subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.